Sobat Jitu, selamat datang di Jitu Talk, edisi Jurnalis Muda, cerita kampus ungu, ruang diskusi yang jujur, terbuka, dan terpercaya. Pada kesempatan kali ini, saya, Jahra Anissa, atau yang sering disapa Rara, akan mengajak Sobat Jitu untuk berbincang-bincang seputar pembahasan yang sebenarnya cukup sensitif nih teman-teman. Karena topik yang akan kita diskusikan hari ini berkenaan dengan pembahasan seputar kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tapi sebelum itu, yuk kita sapa dulu tamu spesial kita pada hari ini, yaitu Kak Khairunisa yang merupakan salah satu anggota Satgas PPK ULM. Halo Kak Nisa. Halo, sebelumnya Rara ucapkan terima kasih ya Kak, karena sudah meluangkan waktunya dan berhadir pada podcast kita hari ini. Buat itu sekalian, berbicara terkait topik kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini tentunya tidak lepas dari beberapa berita yang akhir-akhir ini bisa dikatakan cukup meresahkan jagat maya, di mana ada begitu banyak berita terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Misalnya, kasus guru besar UGM yang melecehkan 15 mahasiswi bimbingannya, mahasiswa Universitas Udayana yang menyalahgunakan AI sebagai alat untuk mengedit foto-foto mahasiswi menjadi tidak senonoh, serta kasus pesan-pesan pelecehan dari mahasiswa baru Fakultas Hukum ULM sendiri yang baru-baru ini terjadi. Kondisi ini tentunya membuat kita sangat prihatin. Lingkungan akademik yang seharusnya aman karena merupakan lingkungan orang-orang berpendidikan, nyatanya juga tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan keji seperti hal-hal tersebut bisa terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lebih lanjut bersama Kanisa yang akan memberikan edukasi kepada kita semua terkait pembahasan seputar kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini tentunya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan kekerasan seksual di lingkungan kampus dari segi definisi, bentuk-bentuknya, peran Satgas PPK, pencegahan, serta bagaimana cara kita melaporkan kasus kekerasan seksual. Bagaimana nih Kanisa? Apakah sudah bisa kita mulai? Boleh banget, boleh dimulai. Simak sampai akhir ya Sobat Jitu. Pertama-tama mari kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya Kak, yaitu arti dari kekerasan seksual. Apa sih Kak arti dari kekerasan seksual itu? Oke, kekerasan seksual itu adalah suatu tindakan di mana si korban itu merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Ada berbagai macam bentuknya, ada 4 sesuai dengan Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, seperti fisik, non-fisik, verbal, dan juga melalui teknologi informasi atau media sosial. Baik Kak. Wah, ternyata definisi yang bisa kita temukan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022 ya Kak, yang dimana kekerasan seksual itu bukan hanya secara fisik, tapi juga bisa dalam bentuk verbal, visual, atau bahkan digital. Kalau bicara soal bentuk kekerasan seksual seperti apa saja yang umum terjadi terutama di lingkungan kampus nih Kak? Untuk di lingkungan kampus sendiri, bentuk-bentuk kekerasan seksual itu yang kami sepakati di buku Saku Satgas itu ada 21 bentuk dan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada verbal, kemudian non-fisik, fisik, dan juga melalui teknologi informasi atau komunikasi. Yang mana semua jenis dan bentuknya ini termasuk dalam kekerasan seksual seperti itu. Seringkali ada anggapan di masyarakat nih Kak, kalau kekerasan seksual itu terjadi karena pakaian atau penampilan korban yang mengundang terjadinya tindakan pelecehan atau kekerasan seksual. Menurut Kakak, bagaimana menanggapi pandangan tersebut? Seringkali pakaian disalahgunakan ya untuk menjadi alasan orang melakukan pelecehan seksual. Teman-teman, di sini aku tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena banyak sekali contoh kasus kekerasan seksual yang tidak memandang pakaian, itu hanya sekedar omong kosong belaka. Contohnya aja seperti kasus kekerasan seksual yang ada di pondok pesantren ataupun sekolah, itu kan pakaian mereka rapi dan tertutup, tapi tetap saja ada penyebab utama yang menyebabkan kasus kekerasan seksual itu adalah ketimpangan relasi kuasa. Di mana ketimpangan relasi kuasa ini
si pelaku merasa lebih berkuasa, lebih power dibandingkan korban, dan dia memiliki kesempatan itu untuk melakukan kekerasan seksual itu. Contohnya aja seperti begal ya teman-teman, begal itu merasa lebih berkuasa karena dia punya senjata dibandingkan calon korbannya, dan dia berani melakukan hal begal tersebut. Nah, sama aja seperti kekerasan seksual ini, pelaku biasanya orang yang memiliki kuasa lebih tinggi dibandingkan korban dan berani untuk melakukan hal tersebut. Baik. Kalau untuk pelaku sendiri, apakah juga ada bentuk pendampingan atau penanganan? Misalnya terjadi di lingkungan kampus nih, apakah ada tuh penanganan untuk para pelaku yang dilaporkan ke Satgas PPK? Tentunya ada ya teman-teman. Penanganan itu berjalan beriringan dengan pendampingan korban. Jadi korban didampingi secara hukum, secara psikologis, secara agama, tergantung kebutuhannya apa. Kemudian penanganan terhadap pelaku berjalan mulai dari pemanggilan, kemudian penimbangan rekomendasi sanksi dan pemberian rekomendasi sanksi kepada pimpinan perguruan tinggi, yang nantinya pimpinan perguruan tinggi lah yang menentukan sanksi yang paling dirasa tepat untuk terlapor. Sekarang kita beralih ke hal teknis ya Kak. Kalau ada nih mahasiswa atau mahasiswi, siapapun itu di kampus yang ingin melapor ke Satgas PPK, itu gimana sih Kak caranya? Kan banyak mahasiswa yang belum mengerti. Oke teman-teman, yang pasti jangan ragu untuk melapor, gak apa-apa, cerita aja dulu, lapor aja dulu, nanti kita bantu sesuai dengan kalian butuhnya apa, kalian maunya gimana gitu. Entah nanti pendampingannya secara pribadi aja, secara psikologis aja, atau mau lanjut ke ranah hukum juga boleh. Yang pasti teman-teman yang paling mudah itu untuk melapor dibuka di laman Simari, sebelahnya tanda login itu ada sebelah kanan lapor Satgas, atau sekarang itu diganti jadi Anda tahu kasus atau kekerasan seksual, lapor di sini gitu. Jadi cukup mudah teman-teman, mau di website juga bisa, di Simari tadi, mau di WA hotline juga bisa, mau di DM Instagram juga bisa, asalkan jangan di curhatan atau UGL. Apakah laporan itu bisa dilakukan secara anonim? Mungkin ada beberapa korban yang merasa malu untuk memberitahukan identitasnya. Oke, tentu bisa teman-teman, nggak apa-apa, lapor aja dulu. Yang paling penting teman-teman itu menyertakan kontak yang dapat dihubungi. Jadi apabila kalian ingin merahasiakan identitas kalian, nggak apa-apa banget, tapi tolong tinggalkan kontak yang dapat dihubungi, nanti kita panggil, kita lakukan penggalian bukti dan lain sebagainya untuk selanjutnya bertahap seperti itu. Baik Kak. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih spesifik nih Kak, yaitu soal Satgas PPK itu sendiri. Bisa dijelaskan nggak Kak, apa sebenarnya peran dan tugas utama dari Satgas PPK di kampus Universitas Lambung Mangkurat kita ini? Untuk sekarang ini dari masa peralihan ya, tadi disebutkan juga Satgas PPK. Apa sih PPK itu? Apakah beda dengan PPKS? Iya. Untuk PPK sendiri, pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi itu semua jenis kekerasan ditangani oleh Satgas PPK, yang mana itu kami masih masa peralihan dari yang awalnya Satgas PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kembali diubah menjadi Satgas PPK, menangani semua jenis kekerasan. Untuk Satgas PPKS sendiri punya 9 tugas utama. Yang pertama, membantu pimpinan perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, melakukan survei. Yang ketiga, melaporkan hasil survei tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang keempat, tentunya mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi kepada warga kampus. Kemudian menindaklanjuti laporan-laporan tentang kekerasan seksual. Yang keenam, melakukan koordinasi dengan unit layanan disabilitas apabila ada korban, saksi, terlapor atau pelapor yang disabilitas. Kemudian melakukan koordinasi juga dengan instansi terkait, bisa dengan psikolog, bisa dengan dinas terkait. Dan yang kedelapan, memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah kita berikan, rekomendasi sanksi. Kita pantau bagaimana penerapannya oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kesembilan ada menyampaikan laporan kegiatan minimal sekali, 6 bulan sekali, seperti itu. Baik Kak, banyak sekali ya ternyata.
Nah, sekarang kita akan bertanya cukup pribadi nih kepada Kakak. Mhm. Kalau boleh tahu nih, Kanisa ada di bagian divisi mana? Dan apa aja sih tugas Kakak di divisi itu? Oke, teman-teman, aku berada di divisi penanganan sebagai anggota, yang mana tugas aku juga membantu dosen untuk melakukan penanganan kasus-kasus yang dilaporkan di Satgas. Yang pasti teman-teman, aku dari FKIP juga sebagai mahasiswa FKIP itu tidak boleh menangani kasus dari FKIP juga. Jadi setiap kasus yang masuk berasal dari fakultas mana itu dilimpahkan tugas penanganannya itu kepada orang yang tidak fakultas yang sama. Jadi untuk menghindari teman-teman adanya pengambilan keputusan yang menguntungkan secara sepihak saja gitu. Jadi menghindari hal tersebut, tidak dilakukan penanganan yang satu fakultas gitu. Baik, Kak. Berarti di Satgas PPK ini setiap orang yang menangani kasus ini tuh harus berbeda fakultas Iya, gitu ya, Kak? betul. Dan tidak semua anggota Satgas itu tahu tentang perkembangan kasus. Oh. Jadi kami memegang asas kerahasiaan, Heeh. kerahasiaan data pelapor, terlapor, korban, dan lain sebagainya. Wah, cukup rahasia nih, Kak. Kalau ada korban yang melapor nih, Kak, gimana sih proses pendampingannya? Apa ada tahapan tertentu? Jadi para audiens nih yang mau melapor ini tahu duluan gimana nih bakal kedepannya ditangani oleh Satgas PPK ini. Oke, teman-teman. Untuk alur penanganannya sendiri ya, teman-teman. Yang pasti nanti akan diarahkan untuk mengisi laporan di website, karena dari laporan di website itu akan keluar yang namanya nomor aduan. Nomor aduan itu bisa teman-teman nanti tracking di website sejauh mana sudah penanganannya. Nanti pas mengisi laporan itu kan diminta juga apakah ada bukti atau kontak yang dapat dihubungi, yang nantinya dilakukan pemanggilan korban terlebih dahulu, digali buktinya, digali kronologinya, kemudian lanjut untuk pemanggilan terlapor, lanjut untuk penimbangan sanksi dan rekomendasi sanksi kepada petinggi perguruan. Jadi ada tahapan proses yang dilakukan oleh Satgas untuk penanganan setiap kasusnya seperti itu. Baik, Kak. Seperti yang telah saya singgung di awal nih, Kak, akhir-akhir ini ada banyak banget kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, yang mana beberapa di antaranya melibatkan kampus-kampus ternama di Indonesia. Kalau dari pendapat Kakak pribadi, gimana pandangan Kakak melihat fenomena-fenomena tersebut? Pendapat pribadi tentunya untuk di Satgas sendiri kan tidak boleh untuk merujuk ke suatu kasus tertentu ya. Ini secara umum saja pendapat pribadi bahwa apapun bentuk kekerasan seksual yang dilakukan di perguruan tinggi itu sangat miris dan disayangkan sekali, teman-teman. Karena tentunya kita sebagai orang yang ada di lingkungan kampus, niatnya untuk belajar, niatnya untuk menuntut ilmu, tapi ternyata lingkungannya belum aman, lingkungannya tidak menjamin perasaan nyaman untuk semua orang gitu. Jadi memang pendapat saya sendiri itu sangat miris sekali untuk kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kampus, kasus-kasus kekerasan dan lain sebagainya. Cukup banyak kasus yang meresahkan jagat maya dan lain-lain. Bahkan banyak terjadi kasus-kasus yang di digital ya itu. Kalau boleh tahu nih, Kak, dari pengalaman Kakak di Satgas, kasus kekerasan seperti apa yang pernah Kakak tangani? Untuk penanganan yang pernah saya lakukan, kebanyakannya memang aduan masuk itu karena ketimpangan relasi kuasa. Jadi pelaku merasa lebih berkuasa daripada korban. Contoh umumnya seperti mantan pacar yang cowok ke ceweknya, dia kalau mau putus, dia ancam seperti ini, misalkan menyebarkan foto pribadi kah, menyebarkan data pribadi kah. Itu yang sangat umum, yang cukup sering terjadi di lingkungan kampus dan dilaporkan gitu. Jadi relasi kuasa antara mantan pacar ke mantan ceweknya itu, kemudian ada juga dari dosen ke mahasiswa, karena kan dosen dengan mahasiswa lebih berkuasa, dosen kan lebih power dosen. Jadi itu salah satu bentuk yang cukup sering ditemui dalam penanganan seperti itu. Dari pihak kampus sendiri nih, Kak, sejauh mana biasanya keterlibatan pihak kampus terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus kita? Untuk keterlibatan tentunya apabila sudah masuk laporan, kami akan menyelesaikan laporan tersebut dengan prosedur yang telah kami sepakati, prosedur yang ada di SOP seperti itu. Jadi sejauh mana
kampus dapat membantu penanganan kekerasan itu sejauh Satgas bisa membantu bagaimana korban maunya didampingi sejauh apa. Semisal korban maunya didampingi secara agama saja, mau dipulihkan saja, tidak mau untuk melakukan sanksi kepada terlapor juga boleh. Atau misalkan dia mau nggak bisa nih cuma sekedar sanksi administrasi dari kampus aja, mau ke hukum, mau ke ranah hukum juga boleh nanti didampingi dari Satgas. Jadi seberapa jauh pendampingan Satgas itu tergantung dari seberapa mau korban untuk didampingi seperti itu. Setelah laporan masuk, Hmm. langkah apa yang akan dilakukan dengan para Satgas yang mendampingi para korban ini? Oke, setelah laporan masuk tentunya kami akan memilih siapa saja tim yang akan mendampingi penanganan kasus itu. Yang pasti sesuai dengan yang saya sebutkan tadi kan tidak boleh satu fakultas, kemudian terdiri dari dosen dan mahasiswa karena kadang mahasiswa itu lebih nyaman untuk curhat dan memberikan buktinya itu ke sesama mahasiswa gitu. Kadang kami juga melakukan pemanggilan kepada korban tidak ada dosennya gitu karena atas permintaan korban dia maunya penanganan oleh mahasiswa saja misalkan itu juga boleh. Jadi langkah awal setelah laporan masuk kami pembentukan grup WhatsApp juga untuk penanganan kasus, pemanggilan korban untuk menggali kronologi dan bukti, kemudian lanjut pemanggilan saksi jika ada, pemanggilan terlapor untuk klarifikasi dan nanti selanjutnya akan dilakukan penimbangan sanksi, rekomendasi sanksi, kemudian diajukan rekomendasi sanksinya ke rektor, yang nantinya rektor lah yang memutuskan apakah sanksi ini sesuai dengan rekomendasi Satgas atau lebih berat atau lebih ringan malah, tergantung dari atasan seperti itu. Baik, Kak. Cukup ribet juga ya, tapi ini salah satu hal yang sebenarnya memang harus kalian lakukan untuk mendapatkan keadilan untuk diri sendiri juga sebagai korban. Jadi jangan takut untuk melapor, benar Kak? Jadi di sini dalam menjalankan peran sebagai bagian dari Satgas, tentu ada tantangan yang dihadapi. Tantangan apa yang pernah Kakak hadapi dan sebesar apa tantangan itu? Oke, tantangan yang pernah dihadapi tentunya dalam penanganan kasus ya. Cukup sering ditemui laporan-laporan anonim yang tidak jelas kontak yang dapat dihubungi, kemudian tidak jelas kronologi dan buktinya. Kadang mungkin kita paham, korban itu merasa ragu, merasa takut untuk cerita, tapi itu yang menjadi kendala buat kami. Korbannya susah ditemui, korbannya tidak melampirkan bukti yang jelas, kemudian kadang ada juga yang melapor tapi tidak meninggalkan kontak yang dapat dihubungi. Jadi kemana kita dapat menyelesaikan kasus ini? Contoh sederhana aja seperti di Instagram curhatan ULMK atau UGL yang mana mereka curhat tentang kekerasan seksual namun tidak memberikan kontak yang dapat kami hubungi untuk penanganan gitu. Jadi sekadar curhatan aja tapi menjadi kadang bumerang juga untuk Satgas, mana nih peran Satgas gitu. Tiba-tiba kan kami di-tag gitu. Jadi kendala utamanya yaitu tadi korban yang masih merasa ragu tentang pendampingan yang dilakukan gitu. Baik Kak, kan cukup banyak korban nih yang anggapannya bisa dibilang salah melapor karena mereka bercerita di tempat yang tidak seharusnya. Kan harusnya mereka cerita ke Satgas. Apa sih dari Satgas nih kata-kata buat mereka biar mereka tuh lapor aja ke Satgas dan Satgas bakal menangani kasus mereka. Mungkin mereka nih takut kasus mereka nggak dilirik Satgas, mungkin takutnya begitu. Karena korban-korban ini banyak tuh ketakutannya. Dari kakak pribadi gimana? Untuk di Satgas sendiri kami juga punya slogan ya Kak ya, merdeka berkisah sambat haja. Jadi nggak apa-apa banget teman-teman jika teman-teman udah merasa nggak nyaman, udah merasa nggak tahan lagi, boleh banget cerita apapun, boleh tentang kekerasan seksual kah atau kekerasan yang lainnya juga boleh banget. Cerita aja teman-teman, nggak apa-apa, nggak dihakimi tapi malah dirangkul, malah didampingi dalam berbagai aspek seperti itu. Seperti teman-teman keluar dari zona yang menjebak seperti itu, cerita aja nggak apa-apa gitu. Kan kebanyakan korban itu perempuan. Kakak pernah ketemu nggak korbannya ini lawan jenis kita laki-laki? Untuk kasus yang pernah saya tangani belum pernah, tapi memang
di Satgas sendiri ditempa untuk tidak memandang gender, Iya. karena memang kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi sesama laki-laki. Iya, benar. Contoh kecilnya aja, teman-teman kadang laki-laki itu bercanda ya, Iya. sampai mencubit payudara cowok misalkan. Iya. Nah itu mungkin mereka anggap itu bukan melakukan pelecehan gitu kan, sesama teman laki-laki. Tapi apabila korban itu merasa tidak setuju, korban merasa tidak nyaman, boleh banget melapor dan itu termasuk kekerasan seksual. Nah, sobat itu harus ingat juga nih, kalau korban itu nggak berpatok di gender aja. Jadi perempuan dan laki-laki itu boleh banget melapor, ya kan Kak? Mungkin banyak nih para lelaki yang tidak berani melapor Iya. karena menganggap itu cuman candaan Iya, gitu. betul. Jadi kalian harus lebih sadar terhadap diri kalian sendiri. Yang terakhir nih Kak, upaya pencegahan jangka panjang seperti apa sih yang sedang atau akan dilakukan oleh Satgas untuk mencegah kekerasan seksual ini terjadi lagi? Oke, upaya jangka panjang Iya. tentunya kami selalu melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual kepada warga kampus. Yang pasti ke setiap fakultas juga setiap tahun didatangi dan diberikan sosialisasi. Kemudian juga untuk para calon maba nih. Di PKKMB kami hadir untuk mensosialisasikan Satgas PPKS, kemudian kolaborasi juga dengan Ormawa. Di sini aku juga mau berterima kasih dengan BEM FKIP karena udah keren banget dalam pendampingan penanganan kasusnya. Jadi dari mahasiswa yang ingin melapor ke Satgas itu ditemani oleh BEM FKIP. Bagus banget, ditemani sampai pelaporan gitu, sampai pemeriksaan dan lain sebagainya. Jadi Satgas juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi kampus. Kemudian ada MUU juga dengan dinas terkait dan fokus group discussion dengan Satgas di perguruan tinggi lainnya. Wah, banyak banget nih para ormawa-ormawa yang mau terlibat untuk melakukan kebenaran pencegahan terhadap hal-hal yang telah terjadi. Sedikit menyindir nih Kanisa Iya, tentang kasus yang ada, yang terjadi calon mahasiswa baru atau mahasiswa baru tuh yang dari Fakultas Hukum. Apakah itu sudah ditangani? Kan banyak nih para audiens yang tidak tahu, Bertanya-tanya, iya, bertanya-tanya apakah udah penasaran. ditangani oleh Satgas PPKS? Dari kakak gimana? Apakah ada kabar mengenai itu? Kabar. Iya. Wah, tentunya ini sangat sensitif ya, Iya. teman-teman. Mohon maaf sekali untuk di Satgas kami memegang asas kerahasiaan, tidak bisa untuk membuka di sini. Yang pasti teman-teman doakan saja semoga berjalan dengan lancar, entah itu ditangani Satgas atau tidak, entah itu ditangani fakultas saja atau gimana. Doakan saja semoga tidak terulang kembali. Mohon maaf belum bisa cerita nih. Iya, tentang tidak suatu apa-apa. kasus ini. Iya, tidak apa-apa. Itu kan kerahasiaan dari Iya. Satgas. Cuman kan audiens cukup bertanya-tanya. Iya. Jadi saya hanya menanyakan. Oke. Baik, kira-kira nih apa harapan Kak Nisa untuk Satgas ke depannya? Harapan untuk Satgas ke depannya dapat menerima lebih banyak aduan lagi. Bukan berarti kami merasa senang banyak kasus, tapi malahan banyak aduan itu membangun bukti bahwa kepercayaan warga kampus itu ada di Satgas gitu. Jadi semoga kedepannya lebih banyak lagi teman-teman yang sadar tentang kekerasan seksual dan berani bersuara, berani melapor yang nantinya akan berdampak pada kampus yang lebih aman dan nyaman bersama seperti itu. Sekali lagi Rara ucapkan terima kasih. Rara juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya nih kepada Kanisa atas waktu, pengalaman, dan wawasan yang telah kakak bagikan. Kontribusi kakak sangat berarti dalam pembuatan ruang dialog yang penting bagi kita semua. Dan terima kasih kepada Sobat Gitu yang telah mendengarkan podcast kami tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kami berharap episode ini dapat meningkatkan kesadaran, memperluas pemahaman, dan mendorong terciptanya lingkungan kampus yang lebih aman, inklusif, dan berpihak pada korban. Ingatlah, tidak ada seorang pun yang pantas mengalami kekerasan. Suara Anda berharga dan keberanian Anda tidak pernah sia-sia. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami kekerasan seksual, jangan ragu untuk mencari bantuan karena Anda tidak sendiri. Mari terus berbicara, mendengarkan, dan berdiri bersama. Kita bisa menciptakan perubahan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.